sebenarnya Hengri itu pertama kali ada outletnya itu November ya, tahun lalu. So, our first outlet di Sudirman Park. Tapi sebelum itu kita udah mikir-mikirin sih, kayak mau bikin Hengri. Cuman awalnya itu sebenarnya kita nggak kepikiran mau bikin F&B. Jadi kalau boleh cerita sedikit, co-foundernya ada 3. Saya, Abraham Victor, dan Andreas Resha. Jadi kita 3 itu sebenarnya kerja dulu di OVO barengan. Nah, pas di OVO itu kita kepikiran kayak, aduh, we want to do something, right? So kita itu lebih cocok buat bikin sebuah bisnis gitu loh. We want to actually execute fast, we want to actually execute and make impact to the world, right? Jadi kita mikir kayak kita bagusan bikin apa ya? Jadi kita pikir-pikir dari ide, dari bagian sampai logistik, social e-commerce, dan terakhir pas kita mikir-mikir itu, then we actually do some market research and stuff. We realize actually there's ada industri yang sebenarnya is our passion dan sekaligus emang marketnya itu gede, which is F&B. Jadi kita mikir ya udah, let's start doing F&B. Dan pas kalau dilihat Hengri ya, actually we are the first multi-brand virtual restaurant di Indonesia kan. Jadi sebenarnya belum ada orang yang bikin konsep kayak gini awalnya. Jadi kalau dibilang virtual restaurant itu kayak gimana, kita mainnya langsung fokusnya kepada delivery only, jadi nggak ada dine-in-nya. Jadi pas itu kita mikirnya kayak dapat inspirasinya sih dari cloud kitchen ya. Jadi model-model cloud kitchen di luar itu kayak lumayan populer. Kita mikir kayak we can actually use this model, tapi kita terapin sendiri. Jadi kita bikin brand sendiri, infrastrukturnya cloud kitchen, then we co-locate different brands under the same outlet. Then we execute, and then here we are. Udah ya, alhamdulillah udah 18 outlet. Kalau boleh sharing sih sebenarnya udah 2 kali ya. Jadi sebelum ini saya sendiri juga decided to quit from company yang established buat join startup, which is Taralite yang previous one. And then this is the second time dari OVO, basically doing Hengri. I think for 3 of us, I think it's all about conviction, right? Jadi kayak kalau kita punya keyakinan yang lumayan kuat kalau sebenarnya kita itu dipanggil Tuhan buat apa nih gitu loh. Are we just here to actually work and earn money, or do we have bigger dream? Are we being called by God to actually do bigger stuff, right? So dari sana kita convicted sih, like we want to be legendary company, right? So dari keyakinan itu yang bikin kita ya udah, let's live it, right? We know that it's gonna be hard, pasti nggak bakalan lebih mudah, ya kan? Cuman it's gonna be worth it, karena biasanya kalau bikin bisnis itu sakitnya lebih banyak gitu loh. Karena salah-salahnya nubruk tembok gitu kan. Cuman you get to learn much more, and then dari sana biasanya kamu mature up-nya lebih cepat gitu loh. Thankfully ini mungkin penting banget buat teman-teman sekalian juga ya. Kayak dalam bisnis tuh emang bener sih, kalau ujung-ujungnya duit banyak tuh drama-drama kayak aduh sampai setengah bertengkar gara-gara duit atau gara-gara saham gitu ya. Cuman thankfully dari kita bertiga sih, it's we know that kita bikin Hengri ini, the end goal is not about the money, right? So actually bahkan dari kita sendiri, we want to actually make sure all our employees, semua karyawan kita juga bisa makmur. So which is why I think in the first place, I think we have a strong trust between one another. Jadi dari saya, Abraham, dan Resha, kita udah kenal lumayan lama dan kita udah tahu kayak integritas masing-masing dari individual ya. Jadi we know one another, we trust one another, and we have each other's back. Jadi itu paling penting sih. Karena kalau kita datangnya itu istilahnya dari teman-teman main dan nggak pernah kerja bareng gitu ya agak susah sih. Kebetulan tiga-tiganya juga kita teman gereja juga sih. Kenapa we say like we want to make our employee makmur juga ya? So dari sisi Hengri sendiri, we also give like for all full-time employees, we actually give ESOP. ESOP itu Employee Stock Options Plan. So kalau disimplify, kalau disederhanakan itu sebenarnya kita memberikan kepemilikan hak atas kepemilikan terhadap perusahaan ini.
hak ya, jadi option. Jadi bukan beneran langsung saham, cuman ada ESOP lah. Iya, jadi sebenarnya semua orang yang kerja di sini they know and they got this ESOP. Artinya kalau perusahaannya sukses, ya they will become successful. Kayak kalau dilihat karyawan Alibaba gitu ya, Facebook ya, dari kecil sampai gede ya ada juga ya kan yang karyawan biasa tapi pas udah gede banget ya they become millionaire, billionaire. So ya, dan actually it helps sih kalau buat teman-teman yang lainnya kayak sebenarnya kalau kita lihat dari perusahaan kan kebanyakan ya udah kamu digaji, ya udah biasanya kamu kerja ya udah digaji, aku digaji cuman contohnya 7 juta gitu kan, ya udah kerja 7 juta, di atasnya nggak bakalan lagi gitu. Tapi ketika kamu ada kepemilikan kan rasa kepemilikannya itu yang bakalan membuat setiap dari individual di Hengri ini go beyond, right? So yeah. Thankfully for us, pas kita choose this concept of virtual restaurant, kita melihat sebenarnya ada perubahan tren gitu kan di F&B ini. Sebenarnya semakin banyak millennials yang sibuk-sibuk gitu ya ke kantor, ya udah pesannya GrabFood, GoFood doang gitu kan. So we realize actually there's a shift in trend. Kalau ditanya pandemi ada impact-nya, yang kita lihat malah it actually accelerates those trend. Jadi sebenarnya perubahan trennya makin cepat gitu loh. Kalau biasanya orang selalu dine in, sekarang orang lebih prefer buat pesen delivery ya kan. Balik ke visi misinya Hengri ya. Kalau visi misinya Hengri sendiri, like we want to be a company yang actually exists in everyone's daily moment, right? So kita mau mengisi momen-momen orang-orang di dunia ini, right? Tapi gimana caranya? Like that's all that got translated into how we choose our brand. Jadi pas kemarin itu kita pas awal November itu kita decide dengan 3 brand dulu ya kan, dari M Koplo, Sangyu sama Kopi Daripada. We see actually there's a trend like this is something that people look for. Orang itu nyari makanan tuh biasanya apa sih? So we look at kategori makanan yang emang orang cari sehari-harinya gitu loh. So that's how we decide gimana kita launch brand ini. Jadi brand keempatnya baru si Budisari ya kan. Nah, dan kita bakalan launch brand kelima juga, namanya Moon Chicken. It's a Korean fried chicken. Kita dulu ngelihat data-data dari let's say GrabFood, GoFood gitu ya. Like what are the popular category, right? So and that's how we actually decide kayak okay, let's do this categories. Jadi dari kategori itu kita tahu kita mau bikin gyudon. Ya kan, baru dari sana kita mulai R&D makanannya. Jadi secara resep kita R&D-nya juga lumayan lama ya kan, food tasting, blind tasting sampai emang makanan ini the best gitu loh. Nah, dari situ baru kita bikin brandnya. Sangyu itu is actually a gyudon. So it's a beef bowl. Gyudon is beef bowl. Jadi it's makanan Jepang. So ceritanya itu sih kita ada maskot tiga maskot Shiba Inu ya. We do have R&D team in house. Jadi kita ada chef, kita ada food tech people who actually look into like the whole process, karena proses pembuatan menunya sendiri dari sisi Hengri, we want to like back again, we want to be a global business yang emang punya sebuah standar ya. Jadi yang paling kita take care itu nomor satu kualitasnya, artinya rasanya harus enak. Yang kedua itu dari kualitas adalah konsistensi gitu loh. Jadi kalau kita lihat brand-brand yang udah gede itu konsistensinya tuh top notch banget ya kan. Kamu makan di outlet A, B, C tetap sama gitu loh rasanya. You can actually expect the same quality, right? So that's what we have in mind. Jadi kita nggak mau kayak ya udah terserah aja gitu loh. That's where we have konsep di mana ada central kitchen, udah tuh baru masuk ke outlet gitu loh. Jadi sebenarnya dari R&D prosesnya sendiri it's very tight. Jadi istilahnya kita harus ada tim internal sendiri ya kan, buat nge-standardize ini biar QC-nya bagus ya kan, baru kita bisa implement gitu. Jadi kalau back to the question, ada nggak engage eksternal atau internal? So far kita ada internal team. Tentunya
namanya Abraham Victor. Dia tuh foodie banget. Dia tuh the best. I think dia salah satu orang yang kayaknya lidahnya ada berapa layer itu ya. Rasanya itu wah, dia bisa pecah belah tuh. Sebenarnya rasanya bukan di approve sama Abraham doang. Jadi semua resep itu kita bakalan do blind tasting. Jadi what is blind tasting ya? Contohnya kita udah ada bikin menu baru gitu ya. Kita juga ambil menu-menu dari kompetitor dan beberapa menu kita yang lain gitu kan. Yang sama lah istilahnya kalau begituan ya dengan merek-merek ya, yang lain ya kan. Sampai kita cobain ke orang-orang yang nggak pernah nyoba dan mereka nggak tahu nih brand apa gitu kan. Then we do survey, right? Kalau emang udah beneran bagus kualitasnya, then we actually approve it. Jadi it's an iterative process. Jadi nggak langsung ya udah kita masak langsung jadi resepnya, enggak. Jadi kita bikin, kalau emang ini masih belum lebih bagus daripada yang lain, redo. Kalau ditanyain tentang waktu sih, it's quite dynamic ya, karena it's a process. Cuman kalau yang paling cepet sih kemarin 1-2 bulan ada ya. Ayam koplo ya. Oh, kalau itu thanks to one of our team members, so our head of brand, he choose ayam koplo. Itu very smart sih menurut saya. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya ayam geprek sendiri, it actually is born from the street food, right? Jadi sebenarnya lahirnya dari makanan pinggiran, right? So dan kalau kita lihat dari koplo, musik koplo itu juga lahirnya dari street food gitu kan. Dari street food, maksudnya lahirnya dari jalanan gitu kan. And it's a very Indonesian culture kan. Jadi we think of, oh actually there's a similarity dan kita mau datengin ini berdua. Sebenarnya kalau dilihat ya, kayak dari geprek itu awalnya kan people don't know gitu kan. Tapi sekarang people are proud of it. Geprek itu di mana-mana gitu kan. Dan koplo itu juga sama gitu loh kan. People ya dari street tapi jadinya gede banget ya kan. And that's why we decide the name ayam koplo. Dan kalau dilihat dari Instagramnya, dilihat dari packagingnya, nama menunya itu very bold, very daring, receh banget gitu kan. It's very Indonesian basically. We want to actually emphasize on that culture. Kalau Bude Sari namanya sendiri ya, kebetulan kita ada employee namanya Sari. Jadi awalnya ada budenya, bude apa? Udah Bude Sari aja deh. Cuman kalau dilihat dari personalitas dan makanannya sendiri, we want to actually bring the warmth of home cooked food. Jadi kalau dilihat dari makanannya itu very home cooked gitu loh, rasanya itu rumahan banget. Jadi kalau dari personality brandnya sendiri, Bude Sari itu orangnya seperti mama lah. Jadi istilahnya kayak very wise. Kalau kamu nakal-nakal kamu bakal dibilang ya kan, dikasih dinasehatin gitu lah. Ya itu kalau Bude Sari. Kalau kopi daripada, we realize actually it's coffee starts is a conversation starter ya kan. Biasanya orang kan yuk ngopi yuk gitu kan, mau ngajak kencannya ya kopi yuk gitu loh kan, atau sama bos juga yuk ngopi bentar yuk, kalau lagi mau one on one. Nah jadi kalau kita lihat dari kopi itu actually is a conversation starter. That's where the kopi daripada names come from. Jadi kita mau emphasize on the conversation ya kan. So daripada itu maksudnya apa? Bukan daripada kamu, bukan ya, tapi dari from pada to. Jadi dari siapa pada siapa. That's why kalau dilihat dari packagingnya, dari produknya sendiri, itu biasanya kita ada handwritten notes. Jadi orang-orang bisa tulis notes kepada orang lain. Dan kalau nggak dikasih juga kita bakalan kasih beberapa pesan yang kita udah kasih template-nya juga gitu loh. Jadi iya pas ya? Betul. Jadi pas lagi Lebaran itu kemarin banyak banget yang asli tulis pesan spesial gitu loh. Mereka beli kopi 1 liter kita, dan mereka tulis selamat merayakan Idul Fitrinya ya kan. Iya, karena I think again back to what I shared, basically quality is number one, right? Jadi dan kita melihat dari pasarnya sendiri, kayak pasarnya maunya apa. Tapi kita nggak ngikutin tren-tren yang seasonal ya. Sebenarnya kalau tren-tren seasonal, contohnya that's the reason why we do not put out contohnya Dalgona Coffee. Kemarin itu kan lagi viral banget kan, cuman we know that it's a hype that will actually dies down, right? Kita look into something actually last gitu.
Kalau secara margin, like it's pretty much the same as the industry ya. Kayak kita ada set target buat marginnya more or less the same as the industry yang F&B player yang udah gede. Tapi kalau secara gimana kita tentukan harga, emang kita udah put it in mind, ya kan, bahwa kita ini bukan brand murahan, ya kan. Jadi kita bukan yang murah-murah banget gitu. No, but kita juga bukan mahal-mahal banget gitu loh. What we have in mind is basically how can we deliver quality yang emang kayak lu kalau pergi ke restoran kualitasnya enak gitu, lu juga bakalan dapet kualitas yang seenak lu makan di restoran, tapi harganya worth it gitu loh. Jadi we make sure every single dish, every single meal yang lu dapetin itu semua worth it basically. Mungkin kalau dilihat dari plan kita buat tahun ini sendiri, we want to actually cover Jakarta and sekitarnya, basically Tangerang and stuff, Jabodetabek lah. Buat tahun ini ya. Kalau tahun depannya itu we want to actually expand to Indonesia. So kalau dilihat dari jangka waktu 5 tahun, our hope is we can actually go global. We will actually go overseas even. And we want to bring this brand karena kita lihat emang belum ada yang brand-brand yang sampai go global dari Indo ya. Kebanyakan dari luar malah masuk ke dalam kan. So we want to actually bring brand-brand dari Indo keluar. I think we own everything on like dari kita sendiri ya kan. Secara franchise or not, we are thinking of exploring partnerships, kind of like business model, tapi tetap dioperasi sama kita. Why? Because I think kalau kita ngomongin franchise, in a sense you need to have background in F&B, you need to know how to actually execute it, ya kan. Dan secara operasional itu kita back to our vision mission, quality consistency is number one. Jadi kita mikirnya mungkin kita bakal explore di sisi partnership. So itu masih kita lagi diskusi kalau dari sisi bisnisnya. Ya. Kalau secara general ya, saya juga pernah bikin startup dan fail, ya kan? Kenapa fail, ya kan? Kenapa fail? Karena itu biasanya keras kepala, ya kan? Dan mungkin ada 3 poin lah ya. Nomor 1, kita harus mempunyai partner yang satu visi, satu misi gitu loh. Jadi kayak visinya itu jangan satu mau duit, satu lagi mau jadi gede, satu lagi mau title contohnya gitu kan, ntar bakalan ribet banget. Jadi partner yang bagus itu penting banget, ya kan. Jadi yang poin kedua adalah untuk mempunyai tim yang bagus juga, ya kan. Jadi it's important to hire the right people for the right role gitu kan. Jadi kalau enggak, ntar bakalan ada bagian yang kurang bagus. Nomor yang ketiga itu adalah product market fit. Product market fit itu apa? Jadi semua startup, contohnya kita mau bikin startup baru, let's say accounting atau apapun itu kan, product market fit itu sangat penting. Jadi apa itu product market fit? Orang bersedia nggak sih buat bayar buat beli produk kamu gitu loh, ya kan? Jadi di Hangry-nya sendiri itu we realize this is the most important thing, ya kan? Jadi kalau nggak ada product market fit, ya jangan keras kepala. We need to be flexible enough to actually see kita perlu pivot nggak, kita perlu ubah nggak ini, ya kan? Direction dari company itu sih. Kalau dari kami bertiga lumayan berbeda, thankfully. So jadi kalau dilihat, thankfully we cover one another, like we have strength yang emang cover one another gitu loh. Kalau boleh dibilang lebih bagusnya sih punya expertise di hal-hal yang berbeda ya. Jadi bisa nggak semuanya jago marketing contohnya, nggak semuanya jago tech gitu loh. Jadi harus ada yang jago bisnis, ada yang jago di operationnya, ya kan, ada yang jago di bagian tech-nya, so forth. Kalau bisa berbeda lebih bagus sih. Ya. We hope that we will be a brand that will actually live in your mind. Kita bisa live in your kita bisa punya memori bareng, ya kan, accompany you on your meals every day. Yeah.